Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Journey Wheel. Saya senang kalian bisa bergabung lagi di episode yang sangat penting dan relevan ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mendalam, yaitu membedah kemiskinan struktural, penyebab utama, dan konsekuensi jangka panjang. Kemiskinan bukanlah isu yang sederhana, bukan hanya tentang kurangnya uang atau kekurangan materi. Ada lapisan-lapisan kompleks yang membuat orang dan kelompok masyarakat terperangkap dalam kondisi kemiskinan yang seolah tidak ada ujungnya. Ini bukan hanya tentang individu yang tidak berusaha cukup keras, melainkan ada faktor-faktor struktural yang jauh lebih besar yang terlibat. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat bahwa kemiskinan struktural telah berdampak pada masyarakat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya menyebabkan kemiskinan struktural? Dan lebih penting lagi, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan generasi mendatang? Mari kita mulai dari dasar, menguraikan faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural, dan kemudian mengeksplorasi dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Tetap bersama saya selama beberapa menit ke depan, karena topik ini penting untuk kita pahami bersama sebagai bagian dari masyarakat yang peduli akan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik lainnya seputar keuangan dan ekonomi. Selamat mendengarkan. Segmen pertama, apa itu kemiskinan struktural? Sebelum kita masuk lebih jauh, penting untuk kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana kelompok masyarakat tertentu secara sistematis terhalang dari akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya karena faktor-faktor yang berada di luar kendali individu tersebut. Kemiskinan struktural berbeda dengan kemiskinan individu. Pada kemiskinan individu, kita bisa mengaitkannya dengan kegagalan personal, atau kesulitan yang dialami oleh satu orang dalam mengelola keuangan atau mendapatkan pekerjaan. Namun pada kemiskinan struktural, kita berbicara tentang sistem yang secara inheren membuat beberapa kelompok masyarakat selalu berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya tanpa memandang seberapa keras mereka bekerja. Contoh paling sederhana dari kemiskinan struktural adalah ketika seseorang lahir di keluarga miskin, yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, atau peluang kerja yang layak. Bahkan dengan usaha terbaik, sangat sulit bagi individu tersebut untuk keluar dari siklus kemiskinan karena lingkungan tempat ia tinggal dan bekerja sudah dibentuk oleh sistem yang tidak berpihak kepadanya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan struktural sangat terasa, terutama di wilayah-wilayah terpencil di mana infrastruktur masih minim, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas, dan kesempatan ekonomi sulit dijangkau. Jadi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kemiskinan struktural ini begitu kuat mencengkram sebagian masyarakat kita? Segmen kedua, penyebab utama kemiskinan struktural. Sekarang mari kita masuk ke beberapa penyebab utama dari kemiskinan struktural. Ada beberapa faktor yang berkontribusi secara signifikan terhadap fenomena ini. Yang pertama, ketidakadilan distribusi sumber daya. Salah satu penyebab utama dari kemiskinan struktural adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Sumber daya seperti tanah, air, dan bahkan pendidikan seringkali tidak didistribusikan secara merata. Beberapa kelompok masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ini, sementara yang lainnya kesulitan bahkan untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Di Indonesia, kita bisa melihat contoh ketidakadilan distribusi tanah. Sebagian besar tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir kelompok elit yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Sementara itu, masyarakat kecil di pedesaan atau wilayah terpencil seringkali tidak memiliki hak atas tanah yang mereka tempati. Ketidakadilan ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar dan memicu siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kedua, sistem pendidikan yang tidak merata. Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Namun sayangnya, sistem pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia,
seringkali tidak merata. Di kota-kota besar, kita mungkin melihat sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan guru yang berkualitas. Namun di daerah-daerah terpencil, situasinya bisa sangat berbeda. Kualitas pendidikan yang buruk di wilayah-wilayah miskin memperparah kemiskinan struktural. Anak-anak yang lahir di keluarga miskin tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Akibatnya mereka terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau bahkan menganggur yang pada gilirannya memperpanjang siklus kemiskinan. Ketiga, ketidaksetaraan akses terhadap kesehatan. Faktor lain yang memperkuat kemiskinan struktural adalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau yang berasal dari keluarga miskin seringkali kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke dokter, obat-obatan, atau rumah sakit yang berkualitas. Kesehatan yang buruk berpengaruh langsung terhadap produktivitas individu. Seseorang yang tidak sehat atau memiliki anggota keluarga yang sakit akan kesulitan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan yang layak. Selain itu, biaya kesehatan yang tinggi juga bisa menghancurkan keuangan keluarga yang sudah lemah. Pada akhirnya, kondisi kesehatan yang buruk menjadi penghalang bagi banyak orang untuk keluar dari kemiskinan. Keempat, pengaruh politik dan kebijakan yang tidak berpihak. Kebijakan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan dan memelihara kemiskinan struktural. Ketika kebijakan ekonomi lebih menguntungkan kelompok elit atau korporasi besar daripada masyarakat miskin, ketimpangan akan terus terjadi. Subsidi atau bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran, sementara investasi infrastruktur dan pendidikan di wilayah-wilayah miskin minim. Selain itu, adanya korupsi di dalam pemerintahan seringkali memperparah situasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin justru disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin memperburuk kondisi kemiskinan struktural. Segmen ketiga, dampak jangka panjang dari kemiskinan struktural. Setelah kita membahas penyebab-penyebab utama kemiskinan struktural, mari kita lihat dampak jangka panjangnya. Kemiskinan struktural tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu yang terjebak di dalamnya, tetapi juga berdampak besar pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Pertama, perpetuasi siklus kemiskinan antar generasi. Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan struktural adalah terjebaknya beberapa keluarga dalam siklus kemiskinan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir di keluarga miskin cenderung tetap miskin ketika mereka dewasa, karena mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Siklus ini terus berlanjut dan sangat sulit diputus. Tanpa intervensi struktural yang signifikan, seperti kebijakan redistribusi sumber daya atau perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, generasi berikutnya akan terus mewarisi kondisi kemiskinan yang sama. Kedua, kesenjangan sosial yang kian melebar. Kemiskinan struktural juga memperparah kesenjangan sosial di masyarakat. Ketika kelompok-kelompok tertentu terus berada dalam kemiskinan, sementara kelompok lain yang menikmati kemakmuran yang terus meningkat, ketidakadilan sosial semakin nyata. Ketimpangan ini bisa memicu ketegangan sosial, bahkan konflik, terutama ketika masyarakat mulai merasa bahwa sistem yang ada tidak adil. Ketiga, penghambatan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan struktural juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses ke pendidikan atau kesehatan yang layak, mereka tidak bisa berkontribusi secara maksimal terhadap ekonomi negara. Ini berarti produktivitas nasional menurun, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Negara yang mengalami kemiskinan struktural yang tinggi seringkali tertinggal dalam hal inovasi dan daya saing global. Sumber daya manusia yang seharusnya menjadi modal untuk pembangunan ekonomi justru terperangkap dalam siklus kemiskinan yang merusak potensi mereka. Segmen keempat, bagaimana mengatasi kemiskinan struktural? Pada segmen ini, kita akan fokus membahas solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan struktural. Mengingat kemiskinan struktural adalah masalah yang kompleks dan mendalam,
Solusinya pun memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi kemiskinan struktural. Pertama, redistribusi sumber daya. Salah satu akar penyebab kemiskinan struktural adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Ketika sumber daya seperti tanah, air, pendidikan, atau akses ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, maka kelompok masyarakat lainnya akan terpinggirkan dan terjebak dalam kemiskinan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk redistribusi yang lebih adil. Pertama, reformasi agraria. Di Indonesia, masalah kepemilikan tanah masih menjadi isu besar. Banyak lahan dikuasai oleh segelintir pemilik besar, sementara masyarakat kecil atau petani seringkali tidak memiliki hak atas tanah yang mereka garap. Reformasi agraria yang adil dan transparan diperlukan untuk mendistribusikan tanah kepada mereka yang berhak, terutama petani kecil. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan yang sangat bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka. Kedua, pajak progresif dan redistribusi pendapatan. Pajak progresif adalah pajak di mana mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar. Dengan mengumpulkan pendapatan dari pajak ini, pemerintah dapat mendanai program-program sosial yang mendukung kelompok miskin, seperti layanan kesehatan, pendidikan gratis, atau bantuan langsung tunai. Ini adalah salah satu cara untuk meredistribusi kekayaan secara efektif tanpa membebani ekonomi. Program bantuan sosial yang tepat sasaran. Banyak program bantuan sosial gagal karena tidak tepat sasaran atau kurang efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan, melalui mekanisme yang transparan dan akurat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi untuk mendata dan menyalurkan bantuan kepada keluarga yang teridentifikasi sebagai penerima manfaat yang sah. Kedua, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar penting yang menentukan kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa akses yang memadai kedua sektor ini, orang-orang yang lahir di keluarga miskin akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Berikut adalah beberapa solusi konkret yang bisa dilakukan. Pendidikan gratis dan berkualitas. Pemerintah harus memperluas akses pendidikan gratis yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun lebih banyak sekolah, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang memadai. Selain pendidikan dasar, akses ke pendidikan tinggi juga harus diperluas melalui beasiswa atau program bantuan finansial bagi mereka yang kurang mampu. Penguatan pelatihan kejuruan dan vokasi. Tidak semua orang harus mengejar pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Pelatihan kejuruan dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu banyak orang untuk segera mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Ini terutama penting bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi, namun tetap ingin meningkatkan keterampilan kerja mereka. Akses kesehatan yang merata dan terjangkau. Layanan kesehatan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih belum merata. Di banyak wilayah terpencil, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses ke dokter, obat-obatan, atau rumah sakit yang layak. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari lokasi atau status ekonomi mereka. Program seperti BPJS Kesehatan perlu terus diperbaiki agar lebih inklusif dan efisien dalam memberikan layanan. Ketiga, penguatan kebijakan sosial. Kemiskinan struktural juga bisa diatasi melalui kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus berperan aktif dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang memperkuat kelompok rentan dan mengatasi ketimpangan. Beberapa langkah kebijakan sosial yang dapat diambil antara lain, kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Pasar kerja harus dibuat lebih inklusif, sehingga setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial ekonominya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan upah minimum yang adil, melindungi hak-hak pekerja, dan memperluas kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok miskin.
subsidi dan bantuan tepat sasaran. Subsidi seperti subsidi bahan pokok, listrik, atau bahan bakar harus diberikan dengan sasaran yang tepat, yaitu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah subsidi yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah atas. Pemerintah perlu menciptakan sistem distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, misalnya melalui teknologi digital yang bisa langsung mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak. Perlindungan sosial. Perlindungan sosial bagi kelompok miskin seperti jaminan sosial untuk pekerja informal, tunjangan pengangguran, atau bantuan bencana harus diperkuat. Dengan adanya jaring pengaman sosial yang kuat, masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan saat mereka menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam, sehingga tidak jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan. Keempat, pemberdayaan komunitas dan sektor swasta. Kemiskinan struktural tidak bisa diatasi hanya dengan tindakan pemerintah. Partisipasi komunitas lokal dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan perubahan yang nyata. Beberapa inisiatif yang bisa dilakukan adalah program pemberdayaan ekonomi komunitas. Banyak inisiatif yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Program seperti koperasi, usaha kecil dan menengah atau UKM, serta inisiatif bisnis sosial dapat memberikan peluang ekonomi bagi kelompok yang terpinggirkan. Dengan pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Investasi sektor swasta di daerah tertinggal. Sektor swasta memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi di wilayah-wilayah miskin dengan menciptakan proyek-proyek infrastruktur atau sektor bisnis yang berkelanjutan. Ini bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Program CSR atau Corporate Social Responsibility. Banyak perusahaan besar yang memiliki program tanggung jawab sosial atau CSR. Program ini dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah miskin, mendanai beasiswa pendidikan, atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk mengatasi kemiskinan struktural, kita memerlukan pendekatan yang terintegrasi dari berbagai pihak. Redistribusi sumber daya yang adil, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan kebijakan sosial yang inklusif, serta pemberdayaan komunitas dan sektor swasta adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil. Dengan komitmen bersama, kita dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kemiskinan struktural adalah tantangan besar yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampaknya, serta dengan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan, kita bisa memutus siklus ini dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru dan memotivasi kita semua untuk berbuat lebih dalam mengatasi kemiskinan struktural. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast ini karena kita akan terus membahas isu-isu penting lainnya yang berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan mari kita bangun dunia yang lebih baik bersama-sama.